Saya kawini kau ya, kalau ada ya. Mau nggak kau jadi istriku kalau ada? Ya saya rela, saya rela. Rela jadi istri? Kalau ada buktinya nyata ya secara langsung saat itu diperlukan sama umatnya, diberikan rezeki. Nggak, kalau ada mau nggak? Aduh itu pun sebenarnya nggak ada. Ngapain sih? Takut dia saudara-saudara. Lanjut Pak Salori. Nanti malah di framing nanti sama orang yang nonton. Ya, kalau ada buktinya Tuhanmu itu pemberi rizki nyata secara faktual, disaksikan oleh orang banyak, ya sehingga ada anak-anaknya, umatnya yang makan dan minum, ya. Oke, pemberi rizki yang sejati. Saya sanggah Mikana sedikit baru buktinya. Oke, sabar. Sabar. Ini kan ada pertanyaanmu, mana buktinya kalau Abraham? Iya, sabar. Kita mau jawab bagaimana kita mau jawab? Ini saya buktikan dulu ayatnya kalau Yeshua masih adalah Yahweh yang berfirman kepada Abraham, bukan Ibrahim. Gak pernah Yahweh mengubah nama Abraham menjadi Ibrahim. Oke, baik. Nah, baik. Tuhan pemberi rizki. Oke, baik. Ya, mute dulu Mikana ya. Ya, tadi Mikana mengatakan bahwa Tuhannya itu memberikan 5.000 roti ya. Nah, kita buktikan nih. Kalau kamu mengatakan bagaimana Tuhanmu memberikan 5.000 roti, tetapi di sini dia mengatakan sebab aku lapar dan kamu memberi aku makanan. Masa dia beli roti habis dia lapar? Sabar. Iya, sabar. Kamu jangan memframing itu. Oke, nah kan. Iya, oke baik. Baik. Itu tentang penghakiman. Iya, oke, baik. Itu tentang penghakiman. Iya, nanti kamu yang jelaskan ini, nanti kamu yang jelaskan. Nanti kamu yang jelaskan. Itu Matius 25 tentang penghakiman. Iya, oke, baik. Nanti kamu jelaskan. Nanti kamu yang jelaskan. Itu masuknya melayani. Iya, sabar dulu. Biarkan saya mau jelaskan dari tadi kamu framing iman saya. Tadi mana buktinya? Iya, diam dulu. Iya, diam dulu lah. Sembailah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Iya, diam dulu. Nah, tadi teman-teman dia mengatakan, sabar. Tadi dia mengatakan bahwa Habib-Habib itu apa meludahi. Kamu lupa kah? Kamu lihat ini apa nih? Nih. Kalian dilarang untuk beribadah ini. Israel melarang umat Kristen beribadah di gereja kan? Dilarang. Ada. Nah, baru kamu mengharapkan ya, aku kasih tunjuk kamu satu data. Kamu perhatikan dalam Ibrani 10:12. Di sini dikatakan apa? Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korbannya saja, karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya. Jadi kalian jangan berharap kalau dia turun kedua kali. Kenapa dia tidak turun kedua kali? Karena ini mana ya? Bentar. Nah, karena waktu dia turun, nih Tuhanmu turun nih. Langsung dirudal. Makanya dia tidak mau turun. Iya juga ya. Lah itu buat dari siapa? Karena ketika sabar. Tidak mewakili ajaran kitab suci. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Fakta. Bagi kalian sabar dulu. Udah kepada jemaatnya. Iya, sabar dulu. Iya, sabar dulu. Itu kan video-video buatan yang menghujat Tuhan Yesus Masih. Iya, yang pasti kan kamu main video. Ketika kamu melihat Habib-Habib seperti itu, apakah kamu ada di situ? Kamu kan hanya mengutip video. Makanya kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Banyak datanya. Iya, sabar dulu Mikana ya. Nah, di Ibrani tadi dia mengatakan kenapa dia tidak datang yang kedua kali, karena itu membuktikan kan. Ini bukti teman-teman, ini bukti fakta yang nyata. Perhatikan baik-baik. Tuhannya turun kan? Ibrani berapa tadi kamu bilang? Langsung dua kali. Ini mana? Langsung dirudal Tuhanmu itu. Coba. Kan video orang yang menghujat itu. Jangan kamu bilang itu videonya orang menghujat. Kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri. Kalau kamu tidak akhiri ya sudah, belum keluar papi gembala. Sudah, kalau Ustadz ini mahabbah. Dia mahabbah kepada seluruh makhluk. Enggak, Ibrani mana begini Mikana. Enggak jawab pertanyaan saya yang tadi. Ya, kita kembali ke topik. Kamu enggak mampu menjawab pertanyaan saya toh. Ya, ketika kamu mengatakan bahwa Yesus memberikan 5.000 orang makan, ketika kamu mengatakan bahwa Yesus memberikan 5.000 orang makan, itu mujizat sayang, mujizat. Kisah para Rasul 2 nomor 22.
Yesua inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Elohim, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elohim melalui pelantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu ketahui. Masa kamu mau minta saksi lagi, malaikat memberi rizki kepada si fulan harus ada saksi lagi? Bagaimana kamu ini? Nah, jadi begini Mikana ya. Kalau kamu meminta sesuai yang kamu inginkan, tetapi ketika kami bertanya, kamu menjawab yang tidak sesuai yang kami inginkan. Ini bagaimana ini coba? Kita di sini berdiskusikan pakai dalil. Kamu bertanya, kamu bertanya kepada Islam, Islam pakai dalil. Islam bertanya kepada kamu, kamu pakai congor. Nah, nanti masalah memberi rizki, silakan saya serahkan kepada Pak Ustadz, karena beliau lebih banyak menghafal. Izin, saya sedikit masuk nanti Pak Ustadz ya, boleh ya? Boleh ya, saya masuk ya. Ternyata Kenapa apa kamu yang hanya bisa memframing? Jago kamu memframing kitab suci. Bila ditanya nggak bisa kamu jawab. Gantianlah kita. Tadi dia bilang masalah roti ya. Ternyata itu cuma omon-omon teman-teman. Ada dalil ya. Saya buka di Matius 21:18. Di sini Yahweh lapar loh teman-teman.18 loh. Ini saya nggak bohong ya. Ini rahasia ya. Ini teman-teman ya. Nih Matius 21:18. Dan ketika kembali ke kota itu pada pagi hari, Yahweh lapar. Yahweh ya, dia ya. Ini Yahweh nih, ya kan? Dan ketika melihat sebatang pohon ara di pinggir jalan, Yahweh jalan ke sana tuh, dia pikir berbuah kan? Ternyata Yahweh datang padanya, tetapi tidak mendapati apapun padanya. Jadi Yahweh ini nggak tahu. Bagaimana kau mengatakan Tuhanmu itu pemberi rezeki? Orang pohon ara jadi kagak tahu. Lapar loh Yahwehmu ini. Bagaimana kau menjelaskan ini Mekana? Coba kau jelaskan kenapa Yahweh lapar. Kalian? Nah, coba kau jelaskan itu. Kenapa Yahweh lapar? Kalian? Ya sedikit Mikana, tadi bukan saya tidak mau menjawab. Ketika kamu bertanya tentang Islam kepada kami Islam itu dahulukan adab. Ketika ada orang ustadz yang lebih paham daripada kami persilahkan beliau. Bukan berarti kami tidak bisa jawab. Emang dari dulu saya tidak pernah bisa jawab kamu. Cuma yang lebih berkapasitas untuk menjelaskan adalah seorang ustadz. Begitu, bukan seperti kamu pendeta Pak Yoel saja kamu bilang diam Pak Yoel. Padahal Pak Yoel pendeta. Gini loh, saya butuh ini pengakuan aja Mikana. Apakah di Matius 21 ini Yahweh lapar gitu loh? Nah ini dulu baru. Jadi kita enak kan ada poin yang kita dapat ya. Boleh? Ustadz? Matius 21:18. Dan Ya, ketika kamu baca dulu kembali semua, baca semua sampai 21 ya, baca. Iya, di 18-nya benar gak Yahweh lapar? Iya, baca sampai 21. Iya, di 18-nya Yahweh lapar gak? Iya, baca dulu, baca. Enggak, nantilah di 21-nya. Di 18 itu betul tidak Yahweh lapar? Enggak, baca dulu nanti Di saya jawab. 18-nya dulu Mikana, baru kita ke 21. Baca dulu ya Tuhan, kenapa kamu nggak mau baca? Takut kamu ya? Dan ketika kembali ke kota itu pada pagi hari, dia ini Yahweh ya, Yahweh lapar. Nah, Yahweh lapar ini Yahweh ya kan, begadang kali ya. Dan ketika melihat pohon ara di pinggir jalan, Yahweh datang kepadanya, tetapi tidak mendapati apapun padanya kecuali daun-daun saja. Berarti Yahweh nggak tahu nih kan. Dan Yahweh berkata kepadanya, daripadamu tidak akan pernah, langsung dikutuk loh. Aneh-aneh aja di Yahweh. Orang belum musimnya kok langsung main kutuk aja. Dari mana Tuhanmu maha tahu? Kagak tahu dia, orang pohon aja kagak tahu musim aja nggak tahu kok. Ya kasihan murid-murid Ustadz. Udah Jangan berharap. dijelaskan, baca. Loh, udah ini Yahweh lapar gimana sih? Sudah, kau jelaskan itu. Kenapa Yahweh mau lapar? Silakan. Sudah, mute ya. Nah, ini teman-teman, ini bukan secara harfiah Tuhan Yesus masih lapar, tetapi itu maknanya, ya. Dengar dulu, iya. Jadi di sini apa makna rohaninya? Di mana Yesua itu mendapati orang Israel kering imannya. Itu maksudnya saudaraku. Karena apa? Ya. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Dialah yang menciptakan dunia, dia datang kepada dunia tapi dunia tidak menerimanya. Dia datang kepada miliknya tetapi miliknya tidak mengenalnya. Jadi di situ Tuhan Yesus HaMashiach lapar itu bukan secara harfiah ya,
betul-betul lapar. Karena apa? Kalau dia bisa mengutuk pohon ara itu tiba-tiba langsung kering loh. Kalau dia bisa berkuasa, kalau memang di situ lapar secara lahiriah ya, lapar secara lahiriah, kan dia bisa mengubah pohon ara itu menjadi berbuah. Sedangkan mengutuk saja itu saya bilang. Makanya Kenapa itu dia malah mengutuk? itu makna rohaninya di mana pohon ara itu simbol dari orang Israel. Salah kau tafsir salah. Di ayat 17 salah, di ayat 17-nya. Simbol dari orang Israel. Salah nih Tuhan Yesus Hamasi yang mendapati orang Israel kering imannya, tidak ada buah-buah pertobatan yang didapati Mana dalam ada kehidupannya. kering imannya? Ini saya jawab, kamu jangan framing, jangan kau ini. ngarang Sudah ya. dijawab. Ya, terserah. Oke, sekarang saya sudah jawab. Sekarang tolong menjawab pertanyaan saya, mana buktinya Tuhanmu itu? Karena Tuhan Yesus Hamasi yang menciptakan roti dan ikan. Sabar, kamu ngarang di sini, kamu ngarang. Masa kau bilang pohon ara rohani? Ya ampun, pohon ara itu simbol dari orang Israel. Gak ada pohon ara rohani, aneh-aneh aja kau. Ya, sabar dulu ya teman-teman ya, dia ngarang nih. Padahal ini kan kejadian teman-teman, ini kejadian, cuman dipotong oleh perikop. Sabar dari dulu. Kejadian itu juga itu untuk menggambarkan pohon ara itu simbol dari orang Israel. Kenapa kau bilang pohon ara pohon tidak rohani? memiliki buah-buah pertobatan. Aneh kau, tidak dengarkan dulu pohon itu ara yang tidak makna. berbuah itu simbol dari orang Israel yang tidak memiliki Sabar, buah dari kau ngarang ya. pertobatan. Sabar, kita baca teman-teman ya. Nah, Tapi Gembala, udah dijawab, kamu jangan kayak gitu dong. Sekarang tunjukkan dalilnya. Di mana ada satu pohon ara rohani? Ini kalau nggak kondisi Papi Gembala ini ya. Kau bilang pohon ara rohani. Mana ada di situ? Gembala, kita kan sudah jawab. Kenapa kamu maksa? Kenapa kau bilang pohon ara rohani? Iya, pohon ara itu simbol dari orang Israel. Pohon ara tidak berbuah. Dengar ya. Pohon ara itu simbol dari orang Israel. Pohon ara yang tidak berbuah simbol dari orang Israel yang tidak memiliki buah-buah pertobatan, tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Hamasi. Itu maksudnya. Ini kejadian bukan? Ini kejadian bukan? Saya tanya dulu, kejadian tidak? Iya, melalui kejadian itu ada kejadian. Iya, siapa yang bisa langsung mengatakan pohon ara keringlah kamu langsung kering? Kalau bukan. Sabar dulu ya, saya baca dulu ya dari 17 ya. Dan setelah kita baca sebenarnya dari atas sih teman-teman ya. Kita baca dari 16 saja dulu ya. Pertanyaan saya, mana buktinya Sabar Tuhan pemberi dulu. rizki? Ini masalah Yahweh lapar loh. Jawab Belum pertanyaan selesai. saya, di mana buktinya Tuhan kalian pemberi rizki secara faktual? Iya sabar, ini ada lagi kita faktanya, bahas. ada kejadiannya, ada peristiwanya. Iya, nanti Ustadz saya Tuhan Yesus akan menciptakan roti dan ikan dimakan 5.000 orang laki-laki. masalah roti, Dan kuasa itu gampang lah berasal roti dari itu. dirinya sendiri, bukan izin dari manapun. Iya, Karena nanti Yeshua gampang masalah adalah roti itu. Elohim itu sendiri. Sabar. Cipta. Masalah roti Silakan gampang. tunjukkan datanya. Silakan tunjukkan datanya. Mana buktinya Tuhanmu pemberi rezeki? Iya, Peristiwa nanti Ustadz apa saya itu? yang Ada nggak? jawab. Udah jawab. Ini masalah ini kan belum selesai. Kau bilang ini Sudah adalah. jawab. Ya Ini sabar belum dulu jawab. nanti Ustadz saya, ini masalah Yahweh lapar loh. Sabar ya. Nah, dan ketika ini 16-nya teman-teman ya. Dan berkata kepadanya. Nah, ini ya. Karena Abraham itu artinya adalah bapak banyak bangsa. Kalau Ibrahim apa artinya? Iya sabar, sudah bisa saya ngomong. Yohanes 8, ini buktinya kalau Abraham itu sembah Yeshua yang adalah Yahweh. Ya oke, baik ya. Boleh saya tanggapi? Yaitu Yohanes 8. Yohanes berapa? Saya catat loh dari tadi kamu bilang nih, nanti saya Ya, sanggah. Yohanes 8, saya baca dulu ya. Yohanes 8. Ayat 56 sampai 58 ya. Abraham bapakmu bergembira karena dia telah melihat hariku dan dia telah melihatnya dan bersukacita. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, engkau belum mencapai 50 tahun dan pernahkah engkau melihat Abraham? Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku yang ada. Ya. Itu maksudnya dialah yang berfirman kepada Abraham, yang menjumpai Abraham, karena Yeshua adalah Yahweh yang ada dan yang ada. Sabar dulu. Sabar dulu. Bukan, kamu larang kita framing, tapi kamu framing dari tadi. Kita mau balas pun kamu batasi. Pertanyaan saya ada dua. Silakan saya catat. Saya catat. Nama itu nggak bisa berubah.
ya. Oke, Proper nama name itu tidak nggak bisa bisa berubah, kekal selama-lamanya. Karena itulah Yahweh berfirman kepada Musa di Keluaran 3 ayat 15, Oke. namanya adalah Yahweh, itu namanya untuk selama-lamanya. Oke, Nah, kalau baik. kamu bilang kamu sama-samakan Tuhanmu, kamu harus validasi dari nabi-nabi dari Israel, tunjukkan data satu saja datanya. Ada tulisan nabi dari Israel walaupun dalam bahasa Ibrani, lalu dia panggil nama Tuhannya ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Kalau ada, saya rela ditampar sama si Loading. Baik. Oke ya. Boleh saya sanggah? Nah, baik. Satu Ini lagi, dulu. mana buktinya Oh, satu lagi. Tuhanmu memberi rizki yang nyata secara baik. faktual.